Lakukan tes DNA. Claudia duduk di tepi ranjang dengan raut wajah yang menunjukkan jelas kemuraman dan kesedihan. Benaknya terngiang akan apa yang dikatakan oleh ayah Christian. Perkataan yang begitu menusuk dan menghancurkan hatinya. Saat ini, Claudia sudah berada di penthouse yang dia tempati bersama dengan Christian. Sepulang dari kediaman keluarga Christian, gadis itu langsung diajak Christian ke penthouse yang tengah mereka tempati. Selama perjalanan pulang, berkali-kali Christian minta Claudia untuk tampilkan ucapan ayahnya. Namun sayangnya tetap saja, Claudia tidak bisa. Hatinya terlalu lemah dalam hal ini. Terlebih tadi ayah Christian minta Claudia untuk menggugurkan kandungannya. Sebuah permintaan yang sangat menghancurkan hatinya. Perkataan menyakitkan jauh lebih menghancurkan daripada sebuah tamparan keras. Itu yang dia rasakan saat ini. Claudia ingin menangis dikala ayah Christian memintanya untuk menggugurkan kandungannya. Akan tetapi dia menahan perasaannya, menekan mati-matian perasaan campur aduk dalam dirinya. Gadis itu takut kalau dirinya terlalu menunjukkan kerapuhan, maka pasti Christian dan Taddeo makin ribut. Lepas dari apapun yang terjadi, dia tak ingin sampai Christian membenci ayahnya sendiri. Gadis itu tak ingin merusak hubungan ayah dan anak hanya karena dirinya seorang. Claudia, waktunya kau minum susu. Christian melangkahkan kaki mendekat menghampiri Claudia seraya memberikan susu pada gadis itu. Claudia menerima susu itu dan meminum perlahan susu itu hingga setengah. Lalu meletakkan gelas yang masih berisikan setengah susu itu ke atas meja. Terima kasih. Christian bersihkan sisa susu di sudut bibir Claudia. Tidak usah mengucapkan terima kasih. Apa yang aku lakukan merupakan tugasku, jawabnya hangat seraya menatap dalam menikmati amber gadis itu. Claudia berusaha tersenyum meski hatinya sangat patah. Christian merangkup kedua rahang Claudia. Kau masih memikirkan perkataan ayahku, ujarnya menduga. Dia yakin bahwa perkataan ayahnya pasti masih dipikirkan oleh Claudia. Pancaran mata Claudia tidak bisa dibohongi. Ada yang telah membebani pikiran gadis itu. Claudia terdiam sebentar seraya menyentuh perutnya. Aku tidak apa-apa dibenci orang tuamu, asalkan jangan anak kita. Anak kita tidak bersalah. Aku takut kalau anak kita mentalnya terguncang karena banyak yang membencinya. Nada bicara Claudia terdengar begitu sedih dan rapuh. Sebagai calon ibu tentunya Claudia sangat hancur dikala anaknya dibenci. Yang paling Claudia takutkan adalah mental anak yang tidak akan sanggup menjadi hujatan banyak orang. Christian menggembuskan nafas panjang. Pria itu menangkup kedua pipi Claudia sambil berkata, anak kita tidak lemah. Percayalah, dia tidak akan pernah menjadi anak yang lemah. Lagi pula, cepat atau lambat, keluarga akan menerima kehadiran anak kita. Kau jangan cemaskan hal yang belum tentu akan terjadi. Apa mungkin hari itu akan terjadi? Tanya Claudia pelan dan tersirat putus asa. Christian mengecup bibir Claudia. Tentu saja hari itu akan terjadi. Kau mau kan untuk sedikit bersabar? Claudia tersenyum, lembut dan mengangguk merespon ucapan Christian. Christian meluk erat Claudia dan memberikan kecupan di puncak kepala gadis itu. Pun Claudia membenamkan wajahnya di dada bidang Christian. Semua rasa lelahnya seakan sirna dikala berada di pelukan Christian. Sayang, kau mau pergi kemana? Geranya menatap Benny yang sudah rapi seperti ingin pergi. Namun pakaiannya menunjukkan bahwa suami itu tidak pergi ke kantor. Aku ingin bertemu Taddeo. Jawab Benny datar. Pria parubaya itu tak bisa hanya diam saja. Dia yakin pasti Taddeo sudah mendengar berita yang tersebar luas di media. Itu yang membuat Benny bertekad untuk segera menemui Taddeo. Geranya melangkah mendekati ke arah sang suami. Kau ingin bertemu dengan Taddeo? Ulangnya memastikan. Benny mengangguk. Ya, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengannya. Hubunganku dengannya sangat baik. Aku tidak mau hubunganku dengannya rusak karena masalah ini. Benny sudah lama menjalin persahabatan dengan Taddeo, baik hubungan pertemanan ataupun rekan bisnis. Hal itu yang membuat Benny memutuskan untuk menjodohkan Ella dengan Christian. Kala itu dia tak menjodohkan Christian dengan Claudia karena usia Claudia saat itu masih terlalu kecil. Jika saja akan setahun seperti ini, maka pasti Benny memilih untuk tidak menjodohkan Ella dan Christian. Dan dia menghela nafas dalam. Ya sudah, kau hati-hati. Kebetulan Ella pagi ini berangkat ke kantor lebih awal, jadi aku bisa bertemu dengan Claudia. Aku sangat merindukan Claudia. Karena dia tidak tahan untuk tak menjenguk Claudia. Apapun masalah yang terjadi, tetap tidak akan mengubah perasaan sayang pada putrinya. Claudia memang bukan lahir dari rahimnya, tapi Grania sudah menganggap Claudia sebagai anaknya sendiri. Hal itu tidak akan merubah sampai kapanpun. Benny mendekat dan membelai pipi Grania sampai kesangku padanya. Maaf, aku belum bisa menjenguknya. Setelah aku bertemu dengan Taddeo, aku akan mengatur waktu untuk bertemu dengannya. Katakan padanya sampai kapanpun aku akan selalu menyayanginya. Grania tersenyum hangat. Aku akan menyampaikannya pada Claudia. Kau jangan khawatir sayang, putri bungsu kita memiliki hati yang lembut dan selalu berpikiran positif. Dia pasti mengerti kenapa kau belum bisa bertemu dengannya.
Benny memberikan pelukannya. Sudah, aku berangkat dulu. Kau hati-hati di jalan. Dan ada mengubahkan ucapan Benny. Ya sayang, kau juga hati-hati. Tadi duduk di kursi kebesarannya yang ada di mansionnya. Pria parubaya itu enggan untuk berangkat ke kantor. Sejak kemarin pikirannya kacau. Bahkan dia tidak henti memikirkan tentang kalung berlian milik Claudia. Tadi ingin berusaha menepis pikirannya. Tapi hatinya mendorongnya untuk terus berpikir. Bahwa tak henti untuk bertindak. Pria parubaya itu benci berada di posisi seperti sekarang ini. Suara ketukan terdengar. Refleks Tadio mengalihkan pandangannya ke arah pintu, menghembuskan nafas kasar. Pria parubaya itu selalu minta untuk jangan ada yang mengganggunya, tapi malah ada saja yang datang untuk mengganggu. Masuk, suruh Tadio menginterupsi orang yang mengetuk pintu untuk masuk ke dalam. Tuan, seorang pelayan melangkah masuk ke dalam ruang kerja Tadio. Tadio menatap dingin sang pelayan yang datang mengganggunya. Ada apa? Bukankah sudah aku bilang jangan menggangguku? Suruhnya dengan nada kesal. Sang pelayan menundukkan kepalanya. Tuan, maaf, karena saya mengganggu Anda. Saya hanya ingin beritahu kalau Tuan Benny Fitzgerald datang ingin bertemu dengan Anda. Tadi terdiam sebentar. Benny Fitzgerald datang. Ulangnya memastikan. Pria baru baya itu sedikit tak menyangka kalau Benny Fitzgerald lebih dulu menemuinya. Padahal seharusnya dialah yang lebih dulu mendatangi Benny. Sang pelayan mengangguk. Benar Tuan. Tuan Benny Fitzgerald datang ingin bertemu dengan Anda. Tadi memejamkan mata singkat. Sebenarnya hari ini dia sedang tak ingin bertemu dengan siapapun. Suasana hati yang tak baik serta pikiran yang kacau membuatnya tak ingin diganggu oleh siapapun. Namun kalau Benny sudah datang seperti ini, maka Tadio tak enak minta Benny untuk pulang. Persilakan Benny untuk masuk, ucap Tadio dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Baik Tuan. Sang pelayan menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Tadio. Pelayan itu segera mempersilakan Benny untuk masuk ke dalam ruang kerja Tadio. Tak selang lama, tatapan Tadio teralih pada Benny yang melangkah masuk menghampirinya. Duduklah, ucap Tadio, meminta Benny untuk duduk di hadapannya. Benny menurut, dia duduk tepat di hadapan Tadio. Apa aku mengganggumu? Apa kau kesini ingin membahas tentang kacau yang terjadi? Tadio langsung bertanya, berusaha untuk bersikap biasa. Aku minta maaf untuk apa yang terjadi. Aku tidak tahu kalau kedua putriku akan jatuh cinta pada pria yang sama. Jawab Benny sambil menatap Tadio. Tadio terdiam sebentar. Benny, panggilnya yang tak mengindahkan apa yang diucapkan temannya itu. Ya, jawab Benny serius. Apa benar? Claudia bukan putri kandungmu. Dalam otak Tadio bukan tentang skandal hubungan Christian dan Claudia, tetapi dia memikirkan identitas Claudia yang sebenarnya. Benny mengangguk dengan raut wajah muram. Ya, Claudia bukan putri kandungku. Apa Claudia sudah berceritakan itu padamu? Dia sudah bercerita, tapi tidak banyak. Balas Tadio dingin dan tegas. Istriku sudah menceritakan semuanya pada Claudia. Aku dan Grania memang tidak tahu orang tua kandung Claudia. Saat itu ada seorang wanita menggunakan jaket berwarna navy meletakkan bayi di depan rumah kami. Aku melihatnya di rekaman CCTV di depan rumah. Tapi wajah wanita yang meletakkan bayi itu tidak terlihat. Satu-satunya peninggalan ibu kandung Claudia adalah kalung berlian yang sekarang ada di tangan Claudia. Mungkin kalung berlian itu akan menjadi jawaban tentang identitas Claudia yang sebenarnya, tutur Benny menjelaskan. Tadio terdiam mendengar apa yang Benny katakan. Jantungnya berdebar kencang. Rasa takut mulai menyergap hingga membuatnya tak tahu harus bersikap seperti apa. Benny menatap Tadio seperti mencurigai sesuatu. Kenapa kau tertarik dengan masa lalu Claudia? Tanyanya. Tadio berdeham sebentar. Tidak. Aku sedikit penasaran. Benny mengangguk. Tadio, aku mohon jangan pandang Claudia sebelah mata. Sekalipun aku tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Tapi dia tetaplah putriku. Di sini, aku tidak akan menyalahkan Christian sepenuhnya. Ella juga telah bersalah. Aku yakin kau sudah tahu tentang Ella yang berkeliku dengan Elan. Aku tahu tentang Ella dan Elan. Tapi semua begitu kacau. Aku membutuhkan waktu untuk memahaminya semua. Tolong jangan paksa aku, Benny. Tukas Tadio dingin dan datar. Tadio bukan lagi mempermasalahkan tentang skandal hubungan Christian dan Claudia. Yang menjadi permasalahannya adalah identitas Claudia. Sejak tadi hati dan pikirannya sangat kacau karena memikirkan tentang identitas asli Claudia. Karena jika benar dugaannya tepat, maka semua hancur. Tak akan mungkin bisa diselamatkan. Aku mengerti, semua memang tidak mudah. Aku pun merasakan hal yang sama denganmu. Kita sama-sama butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Benny bangkit berdiri dan menatap Tadio. Baiklah, aku harus pulang. Aku di sini hanya ingin kau berpikir sebelum mengambil keputusan. Kalau dia sedang hamil anak Christian. Aku tidak mungkin tega memisahkan anak dan ayah. Aku harap apa yang aku pikirkan sama denganmu. Dan untuk masalah Ella, kau tidak usah khawatir. Maka tiba waktunya Ella berdamai dengan kenyataan. Sampai jumpa Tadio. Bijaklah mengambil keputusan. Jangan pikirkan egomu. Setelah mengatakan itu, Benny melangkah pergi meninggalkan Tadio. Tampak raut wajah Tadio semakin putus asa dikala mendengar ucapan Benny. Detik selanjutnya, tepat dikala Benny
sudah pergi. Taddeo mengambil ponselnya dan menghubungi ponsel asisten pribadinya. Segera lakukan tes DNA antara aku dan Claudia. Titah Taddeo tegas dikala panggilan sudah terhubung. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.